Teknologi tahun 2013. Kita dari Surabaya. Pada waktu itu kita dikenalkan oleh Johan Sejong, translatornya Guru W. Dalam 2 tahun ya terus telepon saya kalau Guru W datang ngajar di Jakarta, Bandung, Medan. Tapi saya sama sekali tidak paham. Kalau saya diminta itu kelas di Jakarta, Medan, atau di Bandung, saya pulang harus jelaskan apa kepada teman-teman. Satu saat, ya di tahun 2013 itu, Guru W pulang ngajar di Bandung hari terakhir. Saya dikontak sama Johan Sejong. Ini Pak Ongko bisa bicara dengan Guru W. Dari komunikasi dengan beliau, akhirnya beliau setuju bahwa besok terbang ke Surabaya dengan tidak mengubah jadwal dari beliau yang seharusnya dari Bandung ke Jakarta, besoknya balik Taiwan, ini pindah ke Surabaya, besoknya balik, tetap balik ke Taiwan. Guru W datang ke Surabaya, kita kumpulkan teman-teman sekitar 40 orang, mendapatkan pencerahan dari Wellesley. Dari situ kami mulai mengerti apa itu longitologi. Sebagai buktinya apa? Kebetulan istri saya tangannya kesleo, belum diurutkan, belum dibawa ke dokter, cuma dibungkus, dibungkus aja, terus langsung muncul. Ya ini aja saya terapi 20 menit sembuh. Nah, teman-teman tambah yakin. Terus kami tanya kepada Wellesley, kira-kira Wellesley kapan bisa ngajar di Surabaya? Pada saat itu Wellesley menjawab bahwa jadwal beliau itu sudah padat. Selama 1 tahun penuh sudah padat. Kelas yang paling dekat waktunya yaitu di bulan, kalau nggak salah, November, itu ada di Singapura. Jadi Guru W menyediakan tempat untuk kita belajar longitologi tingkat dasar menengah itu di Singapura sebanyak 20 orang. Teman-teman saya kumpulkan, saya ajak, akhirnya 14 orang belajar ke Singapura dengan komitmen. Sepulang dari Singapura kita buka terapi center. Setelah kita belajar, pulang, ternyata kita buka terapi center dan kita bansos. Wah, kok sangat bermanfaat. Sehingga kita diantri, mestinya kita jam 10 sampai jam 12, jam 8 pagi itu sudah datang di depan terapi center. Itu proses itu berjalan, banyak orang yang mendapat manfaat. Guru W masih belum memberikan waktu pada kita. Akhirnya kami mengajak teman-teman yang di Surabaya belajar longitologi di Bandung sebanyak 47 orang. Ya, coba kita bayangkan ya, rombongan yang cukup besar kita bawa ke Bandung untuk belajar. Dan kami di Bandung yang sudah belajar di Singapura belajar menjadi panitia seperti Sejong Sejong yang ada sekarang ini, belajar untuk menjadi panitia. Setelah balik dari Bandung, kita sudah
banyak guru teman seperguruan longitologi, sehingga kita dapat melayani pasien dengan lebih baik lagi. Setelah itu Wilasul kasih waktu, kasih jadwal kepada kita, yaitu di tahun 2014 kelas dasar menengah pertama diadakan di tahun 2014. Berapa pesertanya? Yang daftar 800, kita lapor ke guru. 800.000 pun saya datang ngajar 800 dan 1.000 orang sama saja. Oh, kita berbesar hati ya, terima semua. Akhirnya 1.700 orang yang daftar. Tahu banyak begitu, langsung stop. Cukup 1.200 saja. Kalian masih belum punya pengalaman untuk menangani peserta yang begitu banyak. Jadi sisanya waiting list. 1.200 kita laksanakan kelas dasar menengah tingkat 1. Yang pertama ya. Terus yang kedua, yang waiting list masuk, dan kelas yang kedua 1.500 orang. Dan kelas ketiga, 4, 5 sampai menjelang pandemi sekitar setiap kelas 900. Dan pada saat pandemi kita tidak bisa berinteraksi, kegiatan longitologi secara ketemu fisik itu dihentikan hampir 3 tahun. Dan baru 2022 kita mulai lagi sampai sekarang. Ya, kita sungguh bersyukur karena longitologi sudah berkembang di kota-kota besar Surabaya, termasuk di Jambi. Guru datang sendiri di sini mengajar. Peserta longitologi itu kalau di areal sini ya, kita di dekat sini aja yang mengenal longitologi itu tidak banyak. Tapi peserta longitologi ini datangnya dari 8 penjuru. Kenapa kok bisa hadir ke sini? Tentu pernah jadi pasien, tentu ada yang mengenalkan. Berarti apa? Yang hadir di sini itu berjodoh dengan longitologi. Oleh karena itu, marilah kita pelajari, karena ilmu ini betul-betul akan memberi manfaat pada kita, pribadi kita, keluarga kita, orang di sekitar kita, semuanya akan mendapat manfaat. Dan ilmu ini simple, tidak sulit, tidak perlu berpendidikan tinggi. Yang tidak dapat berpendidikan pun bisa belajar ini. Karena ilmu ini bondoi atau modalnya hati dan fisik kita. Untuk tingkat dasar dan menengah ini, kita akan mengenal buka cakra, kita akan mengenal meditasi, kita akan mengenal organ vital di tubuh kita apa saja, dan organ vital itu diurus oleh cakra mana. Jadi beberapa hari ini akan kami jelaskan. Dan mari kita sekarang mulai dengan